Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Najwa Fadila dari kelas 10 TJKT 1. Di sini saya akan membahas tentang failover dan balance. Konsep failover dan balance. Konsep kedua ini termasuk pada fitur yang bisa dijalankan pada vendor mikrotik. Untuk kedua konsep ini sebenarnya tidak jauh berbeda. Ketika company memiliki dua arah jalur ke internet atau gampangnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP, failover satu aktif, satu backup, sedangkan load balance dua aktif secara bersamaan. Pada topologi ini, terdapat satu router yang memiliki dua jalur ke internet, yang pertama ke ISP1, yang kedua ke ISP2. Artinya, semua perangkat yang terhubung ke router kita maka memiliki dua jalur ke internet. Bisa menggunakan ISP yang pertama ataupun ISP yang kedua. Nah, kalau misalkan kita sudah memiliki dua jalur ke internet, ini maka ada konsep yang bisa diterapkan yaitu failover. Failover gambarannya ada ISP1 yang aktif dan ada yang di disable. Maksudnya disable ini tidak aktif ya teman-teman, tapi menjadi backup. Jadi dari semua klien akan dilewatkan pada ISP yang saja ya teman-teman. Jika yang pertama ini down, maka nanti ISP yang kedua ini akan aktif sebagai backupnya. Failover. Simpelnya, satu interface akan aktif, satu interface yang lainnya akan standby atau backup. Jadi dari semua device akan menerima salah satu dari NAT atau ISP yang tersedia. Contohnya, jika ISP yang pertama aktif, maka interface yang akan aktif dan seluruh device akan menerima NAT atau ISP dari ISP1. Kalau ISP1 down, interface yang terhubung dengan ISP yang kedua itu akan aktif dan seluruh device yang menerima NAT atau ISP dari ISP2, ISP1 akan bertindak menjadi backup saat ISP1 aktif kembali. Untuk konsep load balance ini nantinya kedua ISP tersebut akan aktif. Misal untuk kasus load balance ini diterapkan ketika misal beberapa PC yang ingin akses ke internet untuk ISP yang ke-1 dan beberapa PC akses internet ke ISP2. Impelnya dua interface akan aktif, nggak ada backup. Contoh, seluruh ISP aktif, maka interface akan aktif dan seluruh device menerima NAT atau ISP dari ISP 1 dan 2. Kita pun bisa mengkonfigurasi jalur yang dilewati domain. Contohnya, akses Facebook lewat ISP 1 dan Google lewat ISP 2. Setting topologi. 1. Gunakan identity sesuai device-nya. 2. Masukkan IP address setiap interface sesuai topologi. 3. Stop firewall. 4. Konfigurasi mikrotik itu ada beberapa bagian. Gunakan identity sesuai device-nya. Hapus DHCP client. Masukkan IP address setiap interface sesuai topologi. Ping ke mikrotik 1 dan internet. Buat default-nya router lewat interface router tetangga mikrotik 1 dan internet. Stop DHCP server untuk LAN. Stop firewall map. Untuk konfigurasi failover, 1. Re-enable default route yang kita disable GTY 192.168.10.1. Verifikasi lewat PC dengan trace route. 3. Setting manual aktivasi interface routing distance priority. Kita ubah ke ISP2 menjadi prioritas utama dan ISP pertama itu menjadi backup. Disconnect interface yang mengarah ke ISP1. 5. Maka yang aktif sekarang adalah ISP2.
Untuk cek GTY pada failover, 1. Cek GTY arah default routing ESP0 default route ESP1 yang lagi aktif. Ping cek GTY artinya router yang kita konfigurasi akan nge-ping network tujuan setiap beberapa detik sekali. 2. Ping dan verifikasi ke ESP1 nunggu beberapa detik dan akan berpindah ketika kita melakukan ping ke ESP1 yang telah dikonfigurasi. Maka MikroTik 2 udah punya fitur backup automation untuk pindah ke interface. Untuk konfigurasi load balance EMP, 1. Konfigurasi MikroTik 1. Re-enable IP address Ether 2 yang mengarah ke MikroTik 2 atau router client. 2. Konfigurasi MikroTik 2 Simple Load Balance. Hapus 2 default route. Konfigurasi load balance adalah menambahkan 2 GTY secara bersamaan. Verifikasi lewat PC. Untuk konfigurasi load balance firewall major. 1. Disable rootless router. 2. Hapus rootless routing mark di konfigurasi sebelumnya. 3. Verifikasi. 4. Buka Winbox. 5. IP firewall manage. Ikuti gambar di bawah. IP routes. Buat route baru dengan routing mark yang baru. 7. Verifikasi lewat PC. Mungkin materi kali ini yang bisa sampaikan segitu saja ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.